Om Swastiastu. Dewan juri yang saya hormati, begitu juga hadirin yang saya cintai. Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa karena atas rahmat beliau kita bisa berkumpul di hari berbahagia ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Rama dan Dewi Sinta. Pada zaman dahulu diceritakan tentang Raja Dasarata yang memiliki 4 orang putra dari 3 permaisurinya. Putra pertama bernama Rama dari ibunya yang bernama Dewi Kausalya. Putra kedua bernama Bharata dari ibunya yang bernama Dewi Kekeyi. Putra ketiga dan keempat bernama Laksmana dan Satrugna dari ibunya yang bernama Dewi Sumitra. Suatu ketika, Resi Wiswamitra meminta bantuan Rama dan Laksmana untuk mengalahkan raksasa yang mengganggu pertapaannya. Kemudian, Rama dan Laksmana mengajak raksasa itu ke hutan untuk melakukan peperangan. Di sanalah raksasa yang dipimpin oleh Marica pun dapat dikalahkan oleh Rama dan Laksmana. Atas saran Resi Wiswamitra, Rama dan Laksmana pergi ke negeri Mithila di dekat sungai Yamuna yang rajanya bernama Prabu Janaka sedang mengadakan sayembara untuk putrinya Dewi Sinta. Rama pun berhasil memenangkan sayembara tersebut dan berhak meminang Dewi Sinta membawanya pulang sebagai istri ke Ayodhya. Pada saat Rama akan dinobatkan menjadi raja, Dewi Kekeyi memperingati Dasarata tentang janjinya bahwa akan yang meneruskan tata adalah Bharata. Dengan berat hati, tata pun diserahkan kepada Bharata. Meskipun Bharata menginginkan agar Rama yang meneruskannya, tetapi Rama menolak dan memilih tinggal di hutan bersama istrinya dan Laksmana. Pada saat pengembaraan di hutan, Rama, Sinta, dan Laksmana berhasil mengalahkan raksasa yang mengganggu mereka. Kemudian mereka menetap di pertapaan Sutiksna sebagai petapa. Dikisahkan ada seorang raja bernama Prabu Rawana sedang kasmara dan menginginkan Sinta sebagai istrinya, karena ia menganggap Dewi Sinta sebagai titisan Dewi Widawati yang diimpikannya. Pada saat Rama, Sinta, dan Laksmana sedang melintasi hutan Dandaka, si Prabu Rawana mengintai mereka dari belakang semak-semak dengan maksud ingin menculik Sinta. Kemudian dengan siasatnya ia mengubah hambanya Marica sebagai kijang emas dengan maksud untuk memancing Rama pergi berburu kijang emas dan menjauh dari Sinta. Pada saat Sinta melihat kijang tersebut dan meminta agar Rama menangkapnya, Marica terkena panah Rama dan menjerit kemudian lenyap. Sinta yang mengira itu jeritan dari Rama segera meminta agar Laksmana mencarinya. Mulanya Laksmana tidak mau, tetapi karena desakan dari Sinta dengan mengatakan bahwa ia mau mencari kesempatan dari matinya Rama, Laksmana pun pergi mencarinya. Kemudian si Prabu Rawana datang sebagai petapa dan membawa Sinta pergi lewat udara. Jeritan Sinta terdengar oleh burung Jatayu dan Jatayu pun berusaha mengalahkan Rawana. Tetapi Jatayu dapat dikalahkan oleh Rawana. Rama dan Laksmana tahu kalau mereka tertipu, segera mencari Sinta. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan Jatayu yang terluka parah. Sebelum mati, Jatayu menceritakan apa yang terjadi. Rama yang tahu istrinya diculik segera ke Alengka dan bertemu dengan Sugriwa Raja Kiskenda. Sugriwa dibantu dengan Rama untuk mendapatkan tahtanya kembali dari rebutan kakaknya yaitu Subali. Untuk membalas jasa, Sugriwa bersekutu dengan Rama untuk menggempur Alengka beserta dibantu dengan para pasukan kera. Perjalanan sangat berat sehingga mereka hampir putus asa, tetapi diberi semangat oleh adik Jatayu yaitu Simpati untuk bisa sampai ke Alengka. Setelah mereka sampai di Gunung Mahendra dekat Laut Selatan, mereka beristirahat dan hanya Hanuman yang pergi mengintai benteng lawan terlebih dahulu. Hanuman sampai di Taman Asoka dan bertemu dengan Sinta. Mulanya Sinta tidak percaya, tetapi Hanuman menunjukkan cincin pemberian dari Rama. Sinta pun percaya dan menitipkan surat dan manikam untuk Rama. Mengetahui hal ini, Rawana menangkap Hanuman dan Hanuman pun berhasil dijerat oleh Indrajit anak Rawana dengan panah ularnya. Rawana meminta agar Hanuman dibakar hidup-hidup, tetapi Hanuman berhasil meloloskan diri.
dan kembali ke Gunung Himalaya. Rahwana pun dinasehati oleh beberapa kerabatnya yaitu Sumali kakeknya, Kumbakarna dan Wibisana adiknya untuk mengembalikan Sinta kepada Rama. Tetapi Rahwana tidak mau, ia pun mengusir Wibisana yang kemudian Wibisana berpihak kepada Rama. Atas nasihat Wibisana, Rama dan semua pasukan Rama membendung laut sebagai jalan ke Alengka. Sesampainya di Alengka terjadi pertempuran dahsyat antara pasukan kera dan pasukan raksasa. Rama dan Laksmana pun berhasil dijerat oleh panah ular milik Indrajit. Mengetahui hal ini, Sinta putus asa dan hampir bunuh diri, tetapi diberi puji-pujian dari para resi sehingga lilitannya pun putus dan kesehatan Rama dan Laksmana pulih kembali sehingga Rama dan Laksmana melanjutkan peperangan. Indrajit kembali maju ke peperangan sehingga ia membius semua pasukan kera termasuk Rama dan Laksmana. Hanya Wibisana yang tidak terkena biusan dan membangunkan Hanuman untuk mencari obat-obatan. Atas obat itu semua pasukan kera kembali sadar dan termasuk Rama dan Laksmana. Mereka pun kembali ke peperangan sehingga Indrajit berhasil dibunuh oleh Rama. Rahwana pun maju dalam peperangan sehingga ia berhasil memanah Laksmana. Kembali atas pengobatan Wibisana, Laksmana pun berhasil pulih kembali sehingga Rama berhasil memutuskan ke-10 kepala dari Rahwana. Wibisana sedih karena kakaknya meninggal tetapi dihibur oleh Rama dengan mengatakan bahwa kakaknya meninggal sebagai pahlawan. Rama pun meminta agar Wibisana melanjutkan tata dari kakaknya. Setelah Rama dan Sinta dipertemukan, Rama meminta agar Sinta disucikan diri terlebih dahulu karena tinggal dengan Rahwana setelah sekian lamanya. Rama pun mengatakan bahwa ia tidak mau menjadi suami dari Sinta. Kemudian Rama meminta agar Wibisana, Laksmana ataupun Bharata yang menjadi suami dari Sinta. Sinta pun bertekad untuk membakar dirinya. Setelah ia masuk ke dalam api, ia berubah menjadi teratai emas dan ada penampakan dari Dewa Siwa dan Dewa Agni dengan mengatakan bahwa Sinta masih suci. Rama pun mau menjadi suami dari Sinta kembali. Ia pun kembali ke Ayodhya yang disambut oleh Bharata dan semua masyarakat Ayodhya. Pesan moral dari cerita ini, kesetiaan Rama dan Sinta tidak dapat dikalahkan, sehingga Rama bisa mengalahkan Rahwana yang kuat dan tangguh. Begitu juga kita sebagai generasi penerus negara, kita harus kuat dan tangguh untuk membela negara kita. Itulah cerita dari Rama dan Dewi Sinta. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.